makanin ataupun bertempat ya Allah pada satu tempat. Itu disebut baharu. Jadi dengan kita katakan Allah itu berbeda dengan baharu, maka mustahil Allah itu bertempat pada satu tempat karena yang bertempat itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mumasalatu lil hawadisi bi ay yakuna jirman. Bi ay yakuna jirman ay ta'khudhu zatuhu al-'adiyatu qadran minal faraghi aw yakuna aradan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin li jirmi aw lahu wajihatun aw yatakayyadu bimakanin aw zamanin aw tattasifa zatuhu aliyatu bil hawadisi aw yatasifa bisawari aw kibari aw yatasifa bil a'radi fi afali wal ahkam. Dan mustahil bagi Allah itu yang kedua, yang keberapa ini udah ketiga. Keempat. Dan mustahil bagi Allah itu serupa bagi segala yang baharu. Masalah lil hawadis serupa Allah bagi baharu, bagi segala yang baharu. Bi ayakuna dengan sebab bahwa ada ianya Allah itu benda. Artinya mengambil oleh zat Allah yang maha tinggi akan satu kadar daripada lapang. Atau ada ia Allah itu sifat yang berdiri ia sifat bil jirmi dengan benda. Atau ada ia Allah itu pada satu arah, pada arah bagi jirmi. Atau baginya Allah dianya itu jihad, itu punya arah. Atau bertempat ianya Allah di satu tempat, atau dalam masa, atau bersifat oleh zatnya Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, atau bersifat ia Allah dengan kecil atau besar, atau bersifat ia Allah dengan maksud pada segala perbuatan dan segala hukum-hukum. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan baharu. Jadi wajib Allah itu berbeda dengan baharu, mustahil serupa dengan baharu. Ini kan cerita sifat mustahil ya. Jadi wajib Allah itu bersalahan dengan baharu, mustahil Allah itu sama dengan baharu. Jadi yang wajib kita imani Allah beda dengan makhluk. Allah beda dengan makhluk, itu wajib akli.
dan mustahil akal tidak diterima oleh akal, Allah itu sama dengan baharu. Jadi sifat wajibnya mukhalafah, sifat mustahilnya mumasalah. Jadi wajib pada akal kita bahwa Allah itu berbeda dengan baharu. Mustahil pada akal Allah itu sama dengan baharu. Nyan judul le, nyan uramji le, terkurah itu. Yang kamu mau bagi le, gimana orang? Kamu mau ya? Kehendak le. Jadi wajib ba'akai itu Allahnya beda dengan baharu. Mustahil ba'akai itu Allah. Ini kan mustahil hukum akal, wajib hukum akal. Dalam hal itikad wajib tayakini Allah beda dengan baharu yang baik itikad. Wajib tayakini lagi Allah anak sangat ya. Dalil laisa kamitslihi kemana deh? Jadi artinya ini cerita kajian dan pembahasan sifat yang mustahil bagi Allah. Jangan beri. Mustahil bagi Allah itu serupa dengan segala baharu. Mana mustahil apa? Tidak dibenarkan oleh akal. Bahkan kalau ada orang meyakini Allah sama dengan baharu, dah syirik ya. Dah sah imannya. Ditanda orang tak kenal sama Tuhan itu. Jadi tanda orang yang tidak kenal akan Tuhannya, dia beranggapan Tuhan sama dia. Taban menji, taban makhluk. Ini tanda orang belum kenal akan Tuhannya. Maka tanda orang belum akan kenal akan Tuhannya, dia merasa Tuhannya sama seperti dia. Dari itu kalau mustahil. Bagaimana surahnya Allah itu serupa dengan baharu yang tidak diterima oleh akal, disebutkan mustahil. Yang pertama 10 surahnya itu. 30 surah itu. Yang pertama, pengertian Allah itu mustahil sama dengan baharu. Artinya mustahil Allah itu nama benda. Mustahil benda. Jadi Allah itu bukan nama benda. Dan benda. Bagaimana benda? Benda itu sifatnya dia perlu kepada tempat kosong. Ya enggak? Ini benda. Setiap benda dia memerlukan tempat kosong. Maka Allah itu bukan benda. Allah itu bukan jirim, yang mana jirim itu memerlukan tempat kosongnya jirim. Batu, semuanya jirim ini. Jadi batu itu jirim. Dia itu memerlukan tempat kosong. Artinya kalau sudah ada benda lain dia tidak boleh di situ. Yang jirim itu. Jadi jirim itu satu benda yang tidak terlepas dengan permintaannya apa? Dia memerlukan tempat yang kosong. Kalau tempat padat tak bisa. Contoh aqua, siapa tahu lampu aqua dah, nyata teh di mangli. Ida mong bate dibeli, karena perleh bagoto bate, yang tanda. Maka dengan itu kita katakan mustahil Allah itu memerlukan tempat, karena Allah itu bukan benda, ini mustahil. Jadi tidak diterima oleh akal dan etika pun nggak boleh begitu. Bahwasanya Allah itu bukan benda. Bukan benda. Jadi mustahil benda. Nah benda itu tidak terlepas daripada butuh, memerlukan, berhajat kepada tempat yang kosong. Jadi mustahil Allah itu benda. Yang kedua, mustahil Allah itu sama dengan baharu. Artinya mustahil Allah itu nama sifat. Allah bukan nama benda dan bukan nama yang mana sifat itu perlu kepada tempat, zat namanya. Paham? Sifat perlu zat. Contoh keung yang kuat. Sifat lah, yang bak jambli, mameh bak saga, pulau, masing bak tira. Yang tira yang terimanya zat itu. Yang masingnya hanya hidup. Jadi Allah itu bukan sifat. Yang mana sifat itu perlu kepada zat. Jadi mustahil Allah itu
sifat. Yang mana sifat itu dia perlu kepada zat. Maka Allah itu bukan sifat. Karena sifat pasti perlu kepada zat. Jadi Allah itu bukan jirim, bukan sifat. Nah, gampang kan? Jadi Allah yang bukan jirim, hanya bukan sifat. Karena sifat menjadi itu makhluk. Apa? Makhluk. Sifat itu makhluk. Jirim itu makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk. Berarti kejirim kan itu. Tahu kan? Sifat makhluk bukan? Makhluk arah. Jirim makhluk cip. Oh, tak pegang. Kalau Allah beda dengan makhluk, berarti Allah akan jirim ke sifat. Karena sifatnya perlu zat. Jirim perlu tempat. Nanti dengan hana benda yang hana perlu tempat. Bukok jirim benda. Yang ada dua. Yang ketiga, Allah itu tidak sama dengan baharu. Artinya Allah itu tidak ada pada arah jirim, arah benda. Di kanan benda, di kanan rumah, di belakang rumah itu nggak boleh. Jadi karena makhluk baharu itu pasti dia itu di arah. Pak ikut rumah, Pak Honda ikut masjid. Artinya yang di samping benda itu adalah baharu. Maka Allah itu beda dengan baharu. Maka Allah tidak boleh di samping benda. Ini apa ya? Ikut dia karena tak kaji Allah hantaman dengan baharu. Kakak, hantaman apa? Baharu. Surah yang ketiga tidak boleh, tidak diterima oleh akal Allah itu berada pada arah jirim. Paham ya? Kenapa? Karena yang arah jirim benda bukan? Benda rumah Pak samping BRI, ikut BRI, di kanan itu di kiri, ke jihad empat kan? Muka, belakang, kanan kiri. Jadi Allah itu nggak boleh di kanan kita, nggak boleh di depan kita, nggak boleh di kiri kita, nggak boleh di pulau, atas bawah. Kenapa? Itu yang di kanan kita benda, Allah itu kan benda. Di kanan itu baharu, Allah itu kan baharu. Hanya dengar yang ini Allah samping lo dulu. Samping lo Allah. Menyatakan Allah di depan belakang kiri. Hanya yang ke yang anak kedua-duaan berarti. Jadi kalau orang itu mengatakan Allah di depan saya, itu tidak kenal dia sama Allah itu. Dipikirnya Allah itu baharu, ciptaan. Kalau ciptaannya betul, masjid di depan kita, ini ciptaan baharu. Karena Allah bukan benda. Ya. Nah, jadi karena Allah itu bukan benda, maka tidak ada kata-kata Allah itu di samping saya, di kanan saya, di kiri saya. Karena itu barang baharu dulu. Nah, jadi menyuka baharu pasti samping. Ya kan? Kalau baharu pasti ada kata-kata itu di samping benda, pasti ya. Nah, jadi yang tahu ikurnya, nah barang ikurnya, nah barang ikutnya, nah barang sampingnya, ini sampingnya baru baharu kan? Maka kita katakan Allah itu tidak sama dengan baharu, maka tidak boleh kita katakan Allah itu di samping benda. Apakah di belakangnya, di depannya, di kanannya, di kiri, boleh. Hai terima dulu deh. Dan syirik punya roh keyakinan lagi ya. Hantah iman. Jadi hantah iman seseorang kepada Allah kalau dia meyakini Allah itu di depannya atau di belakangnya dan sebagainya. Memendung marahnya. Ini ada kata-katanya syirik. Syirik yang kau kapan Allah lagi Honda itu loh Honda. Jadi kalau benda kan pasti dia di samping benda lagi dia. Di arah benda. Jadi tak nak hal mentang saja pasti naik sampai benda. Nak sampai benda kita pasti di benda. Betul nak. Jadi artinya kembali ke dasar. Di saat kita katakan Allah itu tidak sama dengan baharu, maka artinya Allah itu tidak di samping benda, tidak di arah benda. Nah, kemudian karena yang di arah benda baharu kan? Baharu. Sedangkan Allah tidak. Berarti tidak boleh. Bawa berian juga. Ini yang kampung kecil.
benda. Yang dipegang itu Allah di depan saya, di kiri, dibuka belakang itu nggak boleh itu kan. Yang boleh di depan kita benda. Benda. Anu tu, inang tu yang je, Iya, itu loh, benda lah, baru lah itu, Buat baru. baru yang je. Sedangkan Allah beda kan, baru berarti hanya itu. Jadi mustahil Allah itu di samping ataupun di arah benda. Atau baginya Allah itu pun arah. Itu beda yang pertama. Yang pertama tadi mustahil Allah itu posisinya di arah benda. Yang kedua mustahil Allah itu punya arah. Karena yang punya arah pasti baru juga. Coba. Dia mau ni. Narah. Nak ke dia mau. Nah, ada belakang kita, ada samping kita. Ini kan kita. Jadi Allah itu tidak punya arah. Karena yang punya arah kan baru. Sedangkan kaki pertama beda Allah dengan baru. Maka Allah itu tidak pakai arah. Nah, jadi Allah itu nggak ada kanannya, nggak ada kirinya. Karena yang kanan itu baru tuh. Janji tadi Allah beda dengan Baru. Nah, setiap benda pasti nak ke. Di depan mobil, di belakang mobil, kan? Jadi mobil itu ada belakangnya, depannya, masjid juga, semuanya itu ada. Nah, karena baru. Allah nggak sama berarti Allah nggak pakai belakang, nggak pakai depan itu. Karena yang pakai iman itu baru ya. Karena bukan Allah sama baru. Yang nggak Nabi belum ya. Yang nak rukun terserah pada di atas. Putra di atas, bintang. Dia lagi yang Putra di atas, putra. artinya dia kan surah pada di atas. Atas itu apa? Bulan, bintang itu. Pengertiannya kan Allah di atas. Oh, Berarti apa ya? Bukan lagi surah pada di atas. Berarti Allah itu di atas. Berarti itu bahasa itu nggak usah kita katakan itu. Nah, itu subhat itu, remang-remang. Lebih baik terserah sama Tuhan aja kan. Kenapa pakai tunjukkan terserah dari atas dan sama Allah ya. Betul. Itu mengajar ada yang marah. Lagi anak-anak. anak-anak. Boleh kan? Lagi anak-anak. Lagi udah anak-anak. Ahalan. Tapi aku Nabi kayak dia ada terima sembahyang. Tak betul. Mak Tuhan kan yang tadi. Dengan video kan? Hah? Dengan video. Aras, bahasa Arab. Jadi kajian tauhid Isra Mi'raj tidak bertentang dia. Yang ceritanya kan Nabi yang di atas. Allah mana ada? Karena yang ini belum sampai ada tentang kejadian. Nah, kan? Pokoknya jihad deh. Ini belum kita tempat kita, masih arah. Jadi yang berarah itu baru. Yang berjihad itu baru. Sedangkan kita kaji Allah beda dengan, maka Allah tidak berarah dan tidak sambil arah. Ya, tidak berarah dan tidak sambil beda. Nah, yang kaji. Jadi intinya Nabi Muhammad tetap lebih sembahyang di atas, tapi Allah tidak. Maya Allah di atas. Nah, alhamdulillah. Kajian tadi baru Allah nggak sama dengan baru. Jadi Allah hanya berdebat. Karena yang berdebat benda, Allah atau benda bukan. Karena Allah akan benda. Berdebat. Bukan arah tujuan. Arah debat sih. Pijat kan arahnya kan kita yang menghadap Tuhan dia mengarah harus ke kiblat. Itu ke arah sih. Dada benda, kiblat benda, sama aja. Dan dituntut dalam syariat sembahyang harus menghadap kiblat. Itu menghadap Tuhan. Bukan menghadap Tuhan, menghadap Tuhan. Niat itu menghadap benda. Dan syarat, dalam syariat kan sebelum sembahyang mesti menghadap kiblat. Itu syariat begitu. Itu saja. Nanti paling dipandang mulia dia kan itu. Bukan arti Allah di situ. Tak lagi kita nanti. Allah apa ini. Jadi tidak dikenal sifat Allah itu beda dengan baru. Kalau sudah paham tuh udah nampak semua itu. Allah nggak di situ karena beda dengan baru. Yang situ itu baru itu. Nah,
yang syariat. Artinya aturan Allah dalam urusan ibadah memang harus hadapkan dadamu ke kiblat. Fawajhi wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram di Ka'bah. Yang kan artinya bangdin di Allah zinaan. Au yatakayyana bimakanin, ataupun bertempat ya Allah pada satu tempat. Itu disebut baharu. Jadi dengan kita katakan Allah itu berbeda dengan baharu, maka mustahil Allah itu bertempat pada satu tempat, karena yang bertempat itu baharu. Yang bertempat dong ke baharu. Maka kajian tadi Allah beda dengan, maka Allah tidak bertempat. Kalau bertempat Allah, laisa kamitslihi, yang belum terfungsikan itu dilalahnya. Karena laisa kamitslihi itu menunjukkan tidak ada seumpama, tidak ada seumpama. Jadi kalau bertempat masih ada seumpama, berarti bukan Tuhan. Pokoknya yang bertempat ke Tuhan ya, ciptaan Tuhan itu. Nah, yang bertempat apa? Ciptaan, bukan Tuhan. Pencipta tidak bertempat, karena laisa kamitslihi itu kata ini sudah jelas, sudah baku itu, tidak boleh digugat lagi. Allah tidak sama dengan kita, itu kata ini. Nah, 10 macam sebenarnya, 10 macam. Jadi dengan ini kita beda dengan mereka. Mereka itu bertempat di aras. Di aras. Padahal kalau kajian tauhid, Allah itu sudah ada sebelum ada apa yang sudah ada ini. Allah itu maujud qabla makana. Allah itu sudah ada sebelum ada barang yang sudah ada ini. Allah maujud tetap ada setelah ada barang yang ada ini. Dan Allah tetap maujud setelah tiada barang yang ada ini. Allah ada sebelum kita. Allah ada sebelum langit. Allah sudah ada sebelum matahari. Dan Allah itu ada setelah ada matahari. Dan Allah tetap ada saat matahari tidak ada. Kiamat. Ya. Nah, jadi tidak berubah. Bagaimana yang dulu begitu saja. Berarti Allah sebelum ada tidak bertempat. Aras belum ada, Allah sudah ada. Bagaimana kita katakan Allah itu di aras, padahal aras kemarin adanya. Jadi aras kan hana. Naras baca bang. Baca naras bang. Baca naras. Kan hana. Sodrek hana sodrek hana mana? Udah doktor udah. Kemudian lebih lama tidak ada kita dari ada. Dia baru nana baru 50 tahun. Kata-kata Adamnya juga aja betul. Nah, jadi intinya tidak bisa diterima oleh akal dan keyakinan kalau kita katakan Allah itu bertempat. Jarak. Jadi karena Allah, karena belum marah, karena adu. Nampak kemudian marah karena belum benar. Jadi Allah maujud qabla makana, Allah maujud ba'da makana, Allah maujud ba'da makana. Allah itu ada sebelum ada apa yang sudah ada hari ini, dan Allah itu ada apa setelah ada yang ada ini, dan Allah itu tetap ada setelah tiada apa yang ada ini. Barang yang nauronyo sebelum naji Allah kana. Barang yang nauronyo oh kanaji Allah kana. Dan barang yang nauronyo oh hanaji Allah. Nah, kada mubah. Pajan mata gelap laras. Wahabi juga di arah. Mungkin juga. Seperti dulunya mungkin. Yang kedua, tapi karena Allah hana benda kibayat bertempat. Mandum lakai itu yang memenda yang bertempat. Allah kan benda kepudah bertempat. Gitu. Nyonya budaya. Nyo kekaleng aqua. Benda apa enggak? Benda. Dalamnya air. Benda apa enggak? Benda bertempat dalam benda kan? Benda. Allah kan benda kibayat dah mau kan benda lah benda haide.
Mandum ya. Ini benda, ini bendanya. Air pun benda, maka benda di dalam benda. Jadi benda itu bertempat dalam benda. Allah bukan benda. Nah, jadi tempat itu tidak mengandung akan Allah karena Allah bukan benda. Ah, yang benar. Gini Ustaz. Terus. Baca. Iya. Kiban dengan orang yang berkata Allah itu bertempat di suatu tempat yang bukan tempat. Gimana tadi? Allah itu bertempat di suatu tempat yang bukan tempat. Atau gini, Allah itu bertempat di suatu tempat yang tidak bisa ditembus tempat. Bertempat. Bertempat Tidak bisa ditembus tempat. Tidak bisa ditembus tempat. Bahasa pun bertempat. Bertempat. Yang kenanan yang Ya kan tambah benda kan tempat. Yang benda bukan kan? Benda tempat. Ke bahasa pun Allah itu bertempat. Tempatnya benda bukan? Ya. Ini Tapi, benda berarti tapi benda. dinafikan yang tidak bisa ditembus tempat. Apa juga? Karena Tiga tempat. Enggak gitu. Menurut tempat harus berdepan. Tiga tempat. berarti sama aja. Sama aja, hanya tak kaitnya. Ya tempatnya benda. Hah? Tempatnya benda Haji. Haji. Kita mental taulah tetap harus Haji. Tak banyak ya. Di mana tempat? Ke tempat kan? Apa ni? Berarti rumah nak Tuhan. Luar rumah bina Tuhan nak mana? Luar dalam dah kan. Kita mau juga. Jadi keyakinan yang mengatakan Allah tidak di mana-mana dengan Allah di mana-mana sama-sama salah. Iban bahasa Allah yang satu Allah ada di mana-mana. Yang satu lagi tak boleh. itu nggak Allah na di mana-mana maksudnya na di rumah, na luar rumah, kenapa? Ya. Kalau ilmu pun juga ya bahasa kita pun. Allah di mana kita jujur. Bet ada Willy Lem jadi kan. Oke, itu lagi nanti Allah. Nah, lagi sih, kalau dia lagi sih nanti, doi sih nanti mana? Kemana mana deh? Tanda urgen Allah ada di mana-mana. Banyak tu. Mana-mana ke tempat. Ya. La masjid, mana-mana. Luar masjid, mana-mana. La WC, mana-mana. La gede, mana-mana. Berarti la gede nak Allah lah. Benda mah bunga lah udah Yang satu lagi Allah Enggak. nggak ada di mana-mana. Enggak, tidak. Tidak ada di mana-mana. Yang kau mana? Enggak yang kau mana? Kau jelas kau mana? Allah ada tempat. Karena Allah tidak bertempat berarti Allah nggak di mana-mana. Punya lagi mana juga? Salah. Punya lagi yang mempunyai bahasa dia benar. Tapi ada kawan kita, kawan sebelah sana. Bilang, kalau gitu keyakinan kita berarti Allah itu nggak ada. Kan mereka berkeyakinan gimana? Allah najaro, Allah na tempat di langit kan lagi. Ketika kita bilang Allah gini berarti itu Tuhan itu nggak ada lah, nggak bisa dijelaskan. Ya kiban tapung. Jadi Allahnya hana, menyut bekas ada tempat. Gimana? Karena ya Tuhan itu hana, pakon hana karena nggak bisa dijelaskan. Wait, tak lewat ya. Selain Allah itu ciptaan apa enggak? Ya, selain Allah, selain pencipta pasti Ciptaan. Nah, ciptaan itu kapan adanya? setelah dicipta. Berarti sebelum Enggak ada. Allah ada enggak? Ada. Tak pernah kenapa? Tak ada kenal Tuhan. Ini kita kembali kata belum ada itu terus. Allah ada apa enggak? Ada. Kenal Tuhan ada. Lalu bagaimana kiban dapat cocok orang yang berpendapat awaknya pakai ayat Quran untuk membenarkan itu yang awaknya enggak. Contoh, innallaha ar-rahmanu Arsis syawal ya kan. Nyan lam ilmu tafsir kena ayat muhkamat. Nah, harus sebut ilmu tafsir ini yo. Jadi lapat ayat yang maknanya terang itu kamuhkamat. Hakimus salah, Anda boleh takwili, kemudian. Jadi ada ayat maknanya tidak terang, hanya terang dilalah. Allah bersimpuh bersemayam
Istiwa ini ini istiwa. Yo istiwanya hanya mana istiwa ada boh. Lagi lamule dia ju bersimpul gedung kenyau. Kan istiwa kan? Nyo kan kelakuan hawadis yo hai du ngio. Jadi hinan nulanta nyan kembali kepada ilmu tafsir. Ayat 6 mutasyabihat, 6 muhkamat. Jadi mutasabihat yang kasepakat salaf wal khawat takwil makna. Man takwil dua, na takwil mujmal, na tafsir. Menyo khalaf nya salaf mujmal. Sahabat Tuhan. Takwil. Pokoknya kendu dan roh Allah. Menyo khalaf takwil mana? Kekuasaan. Yang kuat tetap salaf. Sahabat Tuhan. Yang B lagi di bawah mana? Gejaro no ya. Nyat ayat yakin dia ayat. Makna Al-Qur'an itu tapi makna sama Tuhan. Kan ayat bermana ya. Takwilnya takwil mujmal. Yang ijma' ya. Takwil man takwilnya dua. Ada ijma' sahabat Tuhan, nah tafsir. Yang langsung makna kekuasaan ya. Yang ini awaknya telah hilang kan. Kau yang pegang hunah Tuhan hanya bisa kan? Berarti kalau Allah nggak bertempat dengan Tuhan, kembali selain Allah kau ciptaan. Dia ada kapan seperti ada. Waktu tidak ada Allah ada enggak? Apa kena? Kemana deh? Jadi sebelum ada yang ada ini, dia kan tidak ada. Allah kan udah ada itu. Membukti kalau berarti sebenarnya alam ini tanda ada Allah bagi kita. Bagi selain Allah. Adapun ada Allah itu sebelum alam ada, dia sudah ada. Cuma tidak ada tanda bagi selainnya. Benar deh. Nah, ini kan tanda. Alam itu alamat tanda. Jadi alam makna sebenarnya tanda Allah. Macam manusia alam, tanda Allah. Langit alam, tanda Allah. Itu tanda pencipta, tanda khalik mendunia. Maka dalam kajian tauhid, faedah alam itu menunjukkan penciptanya, sama saja itu. Lain faedah lain. Berarti kena faedah lain, tapi dah tauhid sabah tegaknya. Untuk menunjukkan pencipta habis. Tauhid sama dengan. Apa mendumnya hal lain ni. Hal lain itu faedah untuk berumah yang lain, faedah lain. Khariji kan. Tapi faedah untuk tauhid sabah tegaknya. Apa yang ada itu menunjukkan kepada wujud penciptanya, ada ilmu penciptanya, ada kudrah semuanya itu. Ini tanda turun lain mandi dengan man tanda dak hana tanda padahal kena cipta huruf ningai. Hana ibu jamirah kenapa hana huruf ningai? Ibu jamirah? Makai turun lain. Kemati kita pada deci. Itu hana tanda berarti hana kebenar. Ikut dalam ihana ada jadi cipta tidak. Jadi sebelum ada alamnya Allah tak ada. Enggak ada tanda bagi orang lain. Hanya Allah yang tahu dia ada. Jadi dah begah hana Tuhan, dah begah ke bunuh kan hai deh jadi. Ujung ini enggak ada Tuhan. Ada tu. Yang kata boleh. Au zamanin atau bertempat Allah pada dalam masa dikandung. Maka artinya dengan kita katakan Allah beda dengan baharu, maka Allah itu tidak dikandung oleh zaman. Kalau kita, labunya, minggunya, detik, dia. Ya Tuhan beda mau yang ada dur. Jadi zaman itu tidak dur ada Allah, ada ika kata. Karena yang teka zaman mbak makhluk, mbak baharu. Tempat baharu zaman baharu. Bertuhan pada baharu pencipta ya. Kalau zaman benar ya. Jadi Allah itu tidak dalam masa dan tidak dalam tempat. Atau bersifat zatnya Allah yang maha tinggi dengan sifat baharu. Sama juga dengan kita katakan Allah tidak sama dengan baharu. Itu artinya zat Allah, diri Allah tidak sama dengan kita. Kalau diri kita apa? Nadu, nadal, nagrak, nadiam itu kan sifat diri kita. Allah nggak ada bergerak, nggak ada diam tuh. Gerak diam kok baru. Sedangkan Allah beda. Nggak baru berarti hana gerak,
Mana ada. Nah, yang tipe baharu, tipe zat dia benar. Gerak diam berarti yang. Benar le. Nak dengar. Sepuluh macam dari itu. Atau yang selanjutnya bersifat ya Allah dengan besar atau kecil atau besar. Dengan tak pegang Allah beda dengan baharu. Maka salah satu sifat baharu, yang berat timbangan berarti rayu. Aku benar rayu. Lu berat timbangan. Mana Ubid? Allah kelagian. Lu juzu berarti rayu. Jadi benda yang besar berarti juzuknya besar. Benda yang kecil juga sedikit. Jadi artinya besar kecil tidak ada istilah pada Allah. Itu pada baru ya. Raya hak itu yang Ubid hak itu. Raya masjid, Ubid masjid. Itu buat benda, buat baru tentunya. Allahu Akbar yang terukuran yang menunjukkan zat Allah sempurna. Azim nyangkit yang sifat dan zat sempurna. Si zat yang sempurna, sifat sempurna. Dia zat kurang sifat dia. Zat dia kurang. Kan? Ada benar zatnya, sifat dia. Kurang. Hai namanya pun baru, bukan firman ciptaan. Jadi zat kurang, sifat kurang. Allah zat sempurna, sifat sempurna. Yang terakhir, atau bersifat ia Allah dengan ada tujuan pada semua perbuatan dan hukumnya. Dengan kita katakan Allah tidak sama dengan baharu, maka mustahil Allah itu perbuatannya ada tujuan. Tujuan itulah mendorong Allah. Contoh, jangan katakan Allah itu menjadikan manusia agar manusia memuliakan Allah. Kenian, ayah anak. Aku udah ngubu, udah ngubu, udah unduk. Orang lapar, dia masak didorong oleh punya, puilan, Pak Isa. Metro, maka poh 2 malam gede di ngubu. Yang bahkan didorong oleh harat. Allah hendak kan haratnya untuk dorong Allah pegang sesuatunya. Kalau kita ada nggak? Semuanya kita dagang ada harat. Jauh belakang, menaruh jauh belakang, ada Alu Mekah, lalu uji gaji, itu boleh. Nah harat, yang itu harat. Jadi Allah itu tidak ada yang model begitu. Harat itu mendorong dia untuk menciptakan sesuatu. Ya, nah. Hanya itu untuk hikmah faedahnya. Faedah beda dengan ilat. Ilat yang dorong modanya. Contoh urang gali sumur. Didorong oleh perlai KI. Kebenar, karena urang perlai KI didorong oleh hajat perlai KI-nya laule itu baru dak kerja. Nyat Allah narian. Narian. Milih kata baru loh. Ini mana keadaan, mana keperluan, keperluan yang mendorong dia. Urung Mekah, urung jauh belang, urung garu becak, urung memandum karatnya yang dorong jik bekerja. Allah gitu. Karena Allah angkat bangun baru. Berarti anda perlu sesuatu. Anak boleh kekayaan itu. Tujuan. Ada tujuan Tuhan. Tujuan berarti kan didorong. Cuma setiap apa yang dijadikan oleh Allah yang ribuan faedah. Bukan faedah itu mendorong Allah berbuat. Contohnya faedah itu kecil. Agak gerak. Kenyan tujuan Allah untuk pekerti. Didorong mengat dijek deuru kepekerti yang kenyang. Tapi yang diciptakan Allah banyak faedahnya. Bukan faedah itu mendorong Allah menciptakan habis. Karena Allah nggak perlu kan. Iradah yang ada pada Allah. Jadi murni kehendaknya, bukan didorong oleh harap-harap, ilat-ilat. Jadi ya bagus pun dong. Poh 2 malam hari bagus ya. Kan ada keadaan.
Đưa thảo ra mi bố còm gì Tao quê mà tao mau heo bố còm Nhát quê nhát ilan baisah ibu mangat rod. Allah kalian. Tapi yang ini menajak tu. Perlai kami. Perlai ke rod. Kemudian dulu maka bila cara nyan tu i pegat but nyan didorong oleh harap ya Allah Desa. Itu lagi. Mau muncul tu. Surat Didorongin. Idora kecil boleh kepek. Mat yang dia Bandung. Menyebut dia Bandung ya. Bandung. Pilih. Secara umum. Bayang boleh kepala dia begitu. Boleh kepek di kepala dia. Bayang boleh ikut. Kemudian kira-kira berarti nak harap hidupnya. Harapnya ke ilatnya ke yang dorong dia tertib kerja. Berarti dia nak harap pada apa? Allah tidak. Tapi faedah itu maksudnya tidak ada abesan perbuatan Allah. Sia-sia enggak ada. Idoro mampu salah tu. Idoro mampu salah. Tabaji. Urung mujudi pelepeng ji. Urung Mekah bicara halin untuk urung mujudi pelepeng. Pelepeng. Pacar. Cara lagi. Kan cara syar'i. Dan hukum ya Allah itu menetapkan hukumnya bukan ada harap juga. Kalau kayak pemerintahnya ada hukum undang-undang pakai helm, mangat baik bekahulai. Maka mangat baik bekahulai itu bukan dorong pemerintah mangat ada hukum. Allah kan yul bayangnya anak harap. Anak harap Allah, anak keperluan Allah di sini. Kemudian jadi faedah gitu. Jadi faedah dah. Jadi semua benda yang Allah ciptakan tidak pernah kosong dari faedah. Semuanya ribuan faedah. Bukan faedah itu mendorong Allah untuk buat itu aja. Ya tauhid ya. Kalau itu bahasa yang berbeda, nyong karena doa lu bujur-bujur. Karena doa dia itu. Itu bahaya sih bahasa Arab. Karena doa gedaya. Kan karena doa ke Tuhan karena gedaya. Karena doa lu. Ya. Jadi artinya seolah-olah Tuhan nyanjut dapat pasang doa dia. Begitu. Mangka hebat Tuhan. Mana kena orang curang dia yang tu. Isarang doa sih menyebut doa mana sih? Yang nak baik pukul puji dia. Atas izin Allah. Ibu saya. Izin Tuhan. Yang ni. Apa nih? Ada daya. Ini Allah pun. Betul. Ini banyak ada orang ni kan? Ini tu. Ada doa le. Doa pun kita doa je. Kenapa doa nak salah je? Mentra-mentra yang kibat lapak-lapak je. Dan kibat itu je. Doa pada sering je. Nyuruh jamun doa yang pada sering je. Pun nak salah ngukum apa nak? Anak nanti. Kunci belum Honda ni, hidup mah. Cuma itu bahan dapat update boleh. Iko yang apa? Kunci belum Honda. Hidup. Boleh punya. Hai dia cara. Masyarakat. Okey, coba tak kita buka yang Jangan mencuri kau dia. Jemput dah cakap apa. Nak punya rahsia. Yang ke 10 macam surah. Tak pegah Allah hantapan dengan baharu. Nanti 10 macam. Allah bukan benda, Allah bukan sifat. Allah itu apa tadi? Bukan di arah jirim dan besar kecil kan. Itu daripada surah Allah beda kan. Ya, nak pertanyaan ini leh. Yang elemen duit ke Pak Empom bayar. Dengan Empom etika you. Fikih baik mangat Pak Empom. Boh yang ke Empom. Sembahyang wajib Empom puasa. Empom dah ke amalia. Yang etika dia. Hana etika. Empom lagi. Fikih Pak Empom mangat kadang-kadang. Bak bubur sembahyang bak bubur
Kecil sembahyang mandung tu. Tunai jemaah mandung tu. Oh, bu jemaah ya. Meraktek itu sunnah. Kan oh bu deh. Maka amaliyah